Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Wiji Purwanti dengan NIM 196121064 dari kelas PBI 5B. Di video ini saya akan mereview sebuah jurnal guna memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Filsafat dan Pengantar Profesi yang diampu oleh Bapak Profesor Dr. Toto Soeharto, SAG, MAG. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Pemetaan Kompetensi Guru Sekolah Dasar dalam menyusun artikel hasil penelitian yang layak terbit di jurnal ilmiah oleh Andi Haris dan Suharli dari FKIP Universitas Samawasumbawa, Nusa Tenggara Barat yang dipublikasikan pada bulan Mei tahun 2020. Di sini yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang dari jurnal ini adalah dasawarsa terakhir ini sampai era revolusi industri 4.0 dan era sosial 5.0, kompetensi dalam karya ilmiah masih menjadi beban yang harus dilakukan oleh guru dan dosen dalam kepengurusan pangkat. Dikatakan beban dikarenakan oleh ketidakmampuan guru dalam membaca, mengumpulkan bahan, dan menyajikan ke dalam karya tulis yang dipersyaratkan. Ditambah lagi dengan kompetensi guru yang masih gagap teknologi atau gaptek, baik dari jenjang tingkat dasar maupun menengah. Kondisi inilah yang terjadi di kalangan guru tingkat dasar yang selalu mengeluh, merasa berat, dan sangat rumit ketika dihadapkan pada artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal. Mengacu pada Permenekpan dan Reformasi Birokrasi nomor 16 tahun 2009 serta buku pedoman kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan atau PKB dan angka kreditnya Kepmendiknas Dirjen PMPTK tahun 2010 tentang angka kredit bagi jabatan guru bahwa kenaikan pangkat para guru tidak lagi melalui jalur kenaikan pangkat reguler, akan tetapi harus melalui kenaikan pangkat pilihan, yaitu kenaikan pangkat struktural dan fungsional setiap 2 tahun bagi guru pembina 5A menuju pembina tingkat 5B. Untuk itu, pengembangan profesi jabatan guru harus melahirkan artikel-artikel karya ilmiah dengan mengikuti beberapa serangkaian kegiatan pendidikan dan pelatihan karya ilmiah. Dengan kondisi demikian, menurut Chairunisa tahun 2016 bahwa penulisan karya ilmiah merupakan masalah yang serius. Di samping itu juga, permasalahan yang kerap terjadi adalah kurangnya keterampilan menulis dalam menyajikan permasalahannya. Permasalahan yang terjadi pada tingkat sekolah dasar berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurjana pada tahun 2014 adalah yang pertama, motivasi guru dalam menulis yang masih rendah. Yang kedua, tidak memiliki cukup waktu luang. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman tentang teknik penulisan. Yang selanjutnya, kesulitan dalam mencari data, gagap teknologi, tidak memiliki buku referensi, dan maraknya jasa pembuatan karya tulis dan kurangnya berfungsinya kegiatan MGMP dalam menyosialisasikan penulisan karya tulis, dan yang terakhir kurangnya sosialisasi dari sekolah atau lembaga. Yang selanjutnya, rumusan masalah. Di sini permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini adalah bagaimana pemetaan kompetensi guru sekolah dasar dalam menyusun karya tulis ilmiah dan apa saja yang menjadi penyebab kurangnya kompetensi guru dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah tersebut. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah jurnal ini bertujuan untuk melihat pemetaan kompetensi guru sekolah dasar dalam penyusunan karya tulis ilmiah
Dan untuk mengetahui apa saja yang menjadi penyebab kurangnya kompetensi guru dalam menyusun suatu karya tulis ilmiah tersebut. Dan manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi mengenai kompetensi apa saja yang harus dikuasai oleh guru agar dapat menyusun karya tulis ilmiah yang layak terbit di jurnal ilmiah. Yang selanjutnya, metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah metode penelitian survei lintas bagian atau cross-sectional survey dengan mengumpulkan data satu persatu dalam satu waktu. Populasinya terdiri dari guru sekolah dasar di 24 kecamatan dengan sistem penarikan sampel menggunakan sistem prosedur sampel multitahap, yaitu menentukan satu sekolah dasar dengan jumlah guru yang dilibatkan sebanyak 2 orang di 15 sekolah. Pengumpulan data yang dilakukan dengan kuesioner yang disusun sendiri, wawancara, review catatan terstruktur, dan observasi yang terstruktur. Dari hasil instrumentasi ini lalu dianalisis sesuai dengan konstruksi-konstruksi atau konsep-konsep hipotesis yang berlaku. Yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Hasil penelitian dari jurnal ini ialah berdasarkan hasil dari 30 orang guru dari 15 sekolah dasar menunjukkan bahwa pemetaan kompetensi penyusunan karya tulis ilmiah masih kurang dari cukup dalam peningkatan kapasitas profesi. Adapun penyebabnya adalah tidak memiliki cukup waktu luang, referensi yang sangat terbatas, penguasaan metode penelitian yang kurang, temuan gagasan yang masih kurang, dan sumber data belum tulis dengan baik. Yang selanjutnya, kelebihan dari jurnal ini. Kelebihan dari jurnal ini adalah pada metode penelitian yang menggunakan metode survei lintas bagian dengan mengumpulkan data satu persatu. Selain itu, pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan membuat kuesioner, melakukan wawancara, review catatan, dan observasi secara terstruktur yang membuat hasil dari penelitian ini cukup akurat. Adapun kelemahan jurnal ini adalah tidak adanya solusi atau sesuatu hal yang membahas tentang bagaimana meningkatkan kompetensi guru agar dapat menulis karya ilmiah dengan baik. Mungkin cukup sekian review saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.